Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Betul. Karena kan itu memang beberapa dari catatan atau data, beberapa kan memang menyangkal kematiannya Yesus kan. Beberapa dari gembalanya. Yaitu yang dimaksud tercerai-berainya gitu. Itu loh Bang maksudnya. Jadi ada yang percaya, ada yang tidak gitu. Itu yang dimaksud tercerai-berainya Bang. Bukan membubarkan kalimat gembalanya. Enggak. Bukan. Kira-kira di situ, iya. Sebentar. Kalau kita merujuk di situ, murid-murid Yesus juga termasuk gembala bukan? Oh iya. Mereka kan gembala. Iya. Nah, Betul. berarti yang akan dibunuh itu atau dikorbankan itu murid Yesus. Makanya akan mengguncang. Betul. Memang betul. Kan Bukan Yesus yang dibunuh kan? Makanya kalimatnya aku akan membunuh gitu, gembala. Ini bukan tentang penyaliban, Bang. Ini tentang tercerai-berainya gembala-gembala yang Yesus ajari sebelumnya, murid-muridnya. Iya, ada oleh Paulus, Bang. Oleh Paulus. Akan ada peristiwa yang akan mengguncang. Betul. Itu maknanya, Bang. Ayat itu, Bang. Bukan tentang penyaliban ini, Bang. Bukan tentang penyalibannya. Ini tentang murid-murid itu. Dari 12 murid akan terpecah Bang. Yang satu ada yang kontra dengan Paulus, yang satu ada yang tidak percaya dengan Paulus. Itu yang dimaksud Bang. Enggak, akunya di situ siapa? Yesus. Nah, berarti Yesus akan mengorbankan salah satu muridnya. Enggak lah Bang, enggak begitu ini konsepnya Bang, enggak begitu. Beda Bang. Lah, kan Yesus bilang aku akan membunuh gembala. Penafsiran abang beda. Ya, emang beda lah. Kalau sama Oten jadinya saya. Gimana sih? Beda Bang, beda. Tafsirannya nggak gitu Bang. Tafsiran yang saya pelajari itu bahwa setelah Yesus tidak ada, nanti murid-muridnya akan tercerai-berai. Itu Bang. Dalam pengajaran atau pengembalaan. Gitu Bang. Bukan setelah Yesusnya tidak ada loh ini. Iya, pas ngomongnya masih ada, cuman kan itu menginformasikan ke murid-muridnya. Iya, peristiwanya. Iya. Oke. Kalau gitu yang ini gimana poinnya biar kita makin jauh nanti kita ada dapat poin yang kita dapat. Itu. Kan dia pernah berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Betul. Sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Betul. Yang hadir di situ termasuk Yesus nggak? Yes. Nah, yang tidak mati kira-kira siapa? Yesus. Ah, ya sudah. Wassalam. Iya memang Yesus nggak mati Bang. Ah, iya. Ya, soalnya kalau kita merujuk kepada murid-muridnya mereka semua sudah pada mati. Emang lu Kristen bidat lu, hah? Kristen bidat lu. belum pernah digambar gagang kian ini. Gua tumuk juga mau congor kau. Iya jelas sudah. Benar kalau kita mau berpikir karena Yesus berkata ada yang tidak akan mati. Nah sekarang sudah 2000 tahun berlalu. Kalau merujuk kepada murid-murid Yesus sudah pada mati apa belum? Sudah. Ya berarti satu kuncinya. Yesus. Ya memang. Ya kalau semuanya pada mati, ya berarti Yesus bohong, gitu. Mantap. Oke. Mantap kan? Nemu ya Ustadz kalau bahas gembala. Iya. Ini Pak Arom ini terlalu jujur itu masalahnya. Ya bukan. Ya terserah kalian mau nyebut kita gembala apapun itu. Yang penting kan kita ada terima uang. Betul. Kalau di otaknya terima uang bukan gembala, gembul, tau kalau gembul. Jadi Bang Jimen, minggu kemarin saya bawakan ayat. Ayat itu untuk menjadi murid Yesus itu bunuhlah orang tuamu, bunuhlah saudaramu, bunuhlah semuanya agar menjadi. Jadi saya bilang gini ya, ini maaf ya yang di bawah. Saya bilang gini, terusin aja. Ya diam dulu. Beneran abang bawa? Iya.
Jadi saya bilang, maksud dari ayat ini, Tuhan Yesus mau bilang sama kita bahwa untuk menjadi murid itu lebih baik daripada mengikuti keluarga atau orang tua. Karena mengikuti harus menjadi membenci. murid lebih baik. Enggak, membenci di situ bukan membenci artinya. Plesetin maksudnya. Jangan ngomong begitu. Tulisannya membenci kan. Brengsek ini Jiman ini. Plesetin. Enggak, saya mau khotbahin yang di bawah ini Bang Jimen. Oh ya, silakan Pak Rom. Aduh, astagfirullahaladzim. Kalimat membenci di situ yang berarti adalah lebih baik mengikuti menjadi murid Yesus daripada tinggal dengan keluarga di rumah. Itu loh, lebih baik mengikuti masuk ke dalam ajarannya Yesus Kristus. Ini eksegesis mandiri ini. Enggak. Ya memang itu. Gitu. Ya. Memang itu jawabannya tafsiran. Hasil konsili. Entah dapat dari mana ini tafsir kayak gitu. Entah dapat dari mana dia. Hasil konsili. Dan lucunya para jemaat mengatakan Tuhan baik, Tuhan baik. Bukan. Ini tafsir yang Jadi- dibawain Bang Aron tadi, Bang Jimen. Hasil konsili di Lapotuak. Ngobrol-ngobrol. Muncullah kata-kata itu. Jadi gini, bagi saudara-saudaraku yang ingin mengikuti masuk dalam pengajarannya Kristus Yesus, kita katakan amin. Bagi yang percaya. Aduh, karena jawaban seperti itu selalu. Sama saya gini, Bang Jimen, kadang-kadang gara-gara saya udah belajar Islam ini ya, kadang kaku mulut saya pas perjamuan kudus itu mau ngucapin, marilah kita angkat cawan Ini. di mana anggur yang kita akan minum sudah bersekutu dengan darah bilur-bilur Yesus. Anjing, gue gemeteran tahu. kayak lagi nipu diri sendiri, tai. Itu fakta itu kalau udah tahu sebenarnya. Kalau udah tahu kebenaran, memang kita ada dalam diri kita hal yang paling kecil itu dan paling lubuk, paling dalam, itu bertentangan dengan apa yang kita keluarkan dari mulut kita, lisan kita. Itu memang selalu kayak gitu, Bang. Saya pun kayak gitu dulu. Ya. Selalu itu dulu, mohon maaf ya Ustadz, ya Bang Handi lah sering dulu. Kenapa masih Kristen, men? Bukankah Kristen itu tidak pernah dia... Saya selalu menjawab asumsi seperti abang tadi ngeles gitu. Ngeles gitu. Tapi dalam ketika jawab ngeles itu, ya, bergetar ke bibir. Karena kenapa? Hati yang paling dalam lubuk ya. Apa ya? Bukan lubuk ya. Yang paling dalam itu bertentangan dengan apa yang terucap gitu. Nanti pikir. Iya, masalahnya Bang Jimen, dari pagi sampai sore itu berapa orang yang saya suruh angkat cawan kan? Iya. Itu yang buat saya kadang-kadang mikir, gua aja nggak percaya ini sama anggur. Ini orang ngapain? Ini orang ngapain? Kadang-kadang, aduh, apalagi untuk meremukkan roti ya, aduh, ampun. Aduh. Maksud dia? Kadang-kadang saya mikir gini ya, memang itu untuk perjamuan kudus itu memang kita nggak minta ya dari jamaat ya Bang Jimen, itu kan dari uang persembahan kita berikan itu. Kita nggak pernah minta-minta, tapi ya memang sih di gereja itu kalau nggak ngasih ya lo akan diketawain sebelah lo gitu. Iya. Pelit sama Tuhan. Bang Arom, ini momennya ini di akhir tahun loh. Ya, jangan pernah khotbahnya itu paling banyak itu adalah kalau kita pelit sama Tuhan, banyak itu khotbahnya. Ya, di sela-sela khotbah atau lagi kalau lagi khotbah itu diselip saudara-saudara. Tapi kau hanya kolekta kantong-kantong, kau hanya kasih 2.000.
Kau bongkar dapurnya Bang Arom. Aduh, mana kau? Bukan saya yang mintain kolektanya, Bang Alif. Kalau kita penerimanya. Tuhan yang minta. Aku tahu kayak gitu Bang Arom, karena kan Gini saya sih, juga Bang Jimen ya. Sebenarnya kita sebagai pendeta nggak salah sebenarnya. Kan kita itu digaji Bang Jimen, gaji kita lah. Capek lo ngomong Iya. di depan kan. betul. Apalagi buat surat apa ya, katekisasi, buat materi untuk katekisasi kan. Jangan juga ngomong begitulah Bang Jimen. Nanti kalau udah selesai nyalamnya harus pakai duit. Aduh, tapi enak. Kalau kita jujur itu enak, karena kenapa? Ada di momen nanti kita bilang, oh kemarin saya berbohong seperti itu, ternyata yang saya bohongi percaya sama gua. Lah kita aja yang berbohongnya tidak percaya, masa dia yang percaya? Astagfirullahaladzim. Udah salah ini ya Pak Arom ya? Apa itu? Udah salah ya gelarnya? Udah. Wih luar biasa. Luar biasa. Terus kapan rencananya nih Bang Rom? Rencananya yang tidak direncanakan? Kalau ketemu Kodondi mah, saya telepon ke Kodondi dulu nanti. Oh, berarti itu direncanakan. Yang tidak direncanakan nggak ada, semua terencana lah. Jadi nggak ada yang tidak direncanakan ya? Nggak ada. Jadi gini Bang Andi setuju nggak Bang Andi? Jadi Nggak. saya baca, dengar dulu. Oh ya. Saya baca ada tertulis, bukan di Alkitab ya, bacaan dari dokter ternama, bahwa bilang bahwa manusia itu di dalam rahim ibunya itu umur 3 bulan itu, bahwa jenis kelaminnya itu sebenarnya wanita, benar nggak? Aku belum pernah mendengar itu. Ada yang tahu nggak di sini? Belum pernah saya mendengarkan jurnal seorang dokter kandungan ya mengatakan itu. Ceklah, googling lah. Ada dokter yang bilang bahwa 3 bulan itu dia sebenarnya kelaminnya wanita. Saya belum pernah membaca jurnalnya, bukunya. Jadi saya nggak bisa menjawab. Ya karena kemarin saya pembahasan mengenai pengesahan sesama jenis, kenapa bisa disahkan dalam gereja gitu kan. Kalau di Bible ya saya pernah baca gitu. Jangan dulu di Bible. Oh. Ya saya nggak pernah baca jurnalnya itu, terus bukunya pendapat dokter kandungan saya nggak pernah membacanya. Ilmu saya belum nyampe ke situ. Oke lah, begitu. Coba tahu Prof Jiman kayaknya udah pernah nih baca itu. Enggak pernah sih. Saya hanya tahu, percaya daripada jurnal tesis, saya lebih percaya itu pernyataan Surah Al-A'raf ayat 8. Surat Segumpal darah dulu sebentar. Iya. Surat berapa? dari Allah kah? Dari awal lah dulu Bang. Ayat Arab Al-Araf. Ayat? Arab Iya, Al-Araf ayat. dari 1 sampai selesai lah. Abang bisa baca di situ. Coba bentar ya. Kalau soal jenis kelamin nanti itu lebih tepatnya Asyura ayat 49 Bang. Gitu. Kalau itu saya lebih percaya itu daripada jurnal. Karena jurnal itu kan penelit hasil-hasil dari Ini yang Alif Lam Shad ini. Ini Al-An'am tapi ya. Al-Araf Al-Araf. ini kitabun unzila ilaika fala yakun fi sotrika harujum minhu litundira bihi wa zikra lil mu'minin. Gitu ya.
Itu ayat Iya. satunya. Kemudian ayat 2-nya, ittabi'u ma unjila ilaikum mirabbikum wala tattabi'u min dunihi auliya qalilam ma tadakkarun. Ya. Lebih tepatnya itu di surat apa? Kalau soal perempuan di dalam kandungan, Bang. Surah ayat 49. Asyura. Ya, 49. Allah yang menentukan atas kehendaknya gitu. Saya lebih percaya itu. Kalau dibilang semua perempuan melahirkan dalam rahimnya anaknya perempuan pada awalnya, itu saya tidak percaya. Dan saya tidak pernah. Lillahi mulkus samawati wal ar yahluku ma yasha yahabu liman yasha'u inasawa yahabu liman yasha'u tukur. Itu Iya. milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberi anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Itu Iya. Saya lebih percaya itu, Bang. Tapi kalau soal jurnal seperti itu, artikel seperti itu, saya kurang percaya. keren juga Nah, kok Bang Jimen, Apa? banyak tahu ayat-ayat. Kalau 3 bulan itu kan baru ditiupkan roh, belum diketahui jenis kelaminnya. Iya, ini dari dokter bilangnya begitu, bahwa sesungguhnya 3 bulan di dalam kandungan itu sebenarnya jenis kelaminnya perempuan katanya. Makanya ada banci-banci atau buti-buti. Woi, jangan ngomongin gitu enggak, nanti kena. Yo. Ada ininya, apa, banyaknya kemana gitu, lebih condongnya kemana gitu. Jadi dia nggak setuju kalau itu tularan atau penyakit gitu. Dia ngambil literasinya dari mana itu pemahamannya? Penelitian dia katanya begitu. Apa dari IG apa ya, saya lihat ya. Dokter itu Dokter luar apa dokter dalam? dokter Indonesia Siapa ya? ada. Saya nggak save lagi. Saya suka ini loh Bang, suka ayat ini nih. Ini sebenarnya yang saya tertarik membaca Al-Quran Abang itu. Kalau bayi dalam kandungan 3 bulan itu masih ikut segumpal darah loh. Saya tuh suka ayat ini Bang, dalam Al-Quran itu Bang. Saya tertarik membaca Al-Quran tuh setahun lebih ini. Surat Ar-Rahman ini Bang. Itu saya pernah dengar sebelum Jumatan diputar surat ini nih, Ar-Rahman. Ar-Rahman Allamal Quran Walakul insan Allamahul bayan. Itu Bang. Saya senang bacanya. Terjemahannya juga bagus. Iya, itu menegaskan tentang bagaimana ya. Iya. Jadi di sini juga kan ada ketetapan dia sebelum orang mengetahui, dia udah tuliskan itu gitu. Iya. Tapi saya mau konfirmasikan ya Bang Rom, pernyataan Bang Handi tadi ya, yang menyampaikan bahwa itu masih segumpal darah, belum bisa dipastikan, itu betul. Ya, Itu betul. dapat, validasinya, validasinya itu dari Kemenkes itu. Bahkan dokter kehamilan dunia mengatakan usia kehamilan 3 bulan itu mulai terbentuk, tetapi bentuknya belum bisa dipastikan secara jelas melalui ESG. Betul. Mungkin gini ya kali Bang ya. Mungkin gini, karena memang dari sel di dalam rahimnya mungkin ya banyak. Ini saya baca, dominan yang mana kali ya, gitu kali ini ya. saya baca ya, Iya. perkembangan janin usia 3 bulan ya. Jadi organ utama seperti jantung, otak, ginjal, hati sudah mulai berkembang dan berfungsi. Pembentukan fisik, anggota tubuh seperti tangan, kaki, wajah, mata, telinga, dan mulut sudah mulai berbentuk lebih jelas.
gusi dan bakal gizi mulai terbentuk. Terus kemudian terakhir itu dalam USG belum bisa nih, organ reproduksi mulai terbentuk, namun jenis kelamin masih sulit dideteksi melalui USG dalam usia 3 bulan. Ini jurnal yang saya baca nih. Mungkin gini kali Bang Andi, mungkin maksud dokter itu dominannya ke yang mana mungkin dari Ini bahas apa? Yesus prematur lahirnya atau? Bukan. Oh, Jadi organ Yesus prematur. Jadi organ reproduksi mulai terbentuk, namun jenis kelamin masih sulit dideteksi melalui USG. Tulang mulai mengeras tetapi kulitnya masih banyak transparan. Betul. Ini jurnal ini. Jadi belum bisa di USG kalau 3 bulan. Bisa di USG tapi belum diketahui jenis kelaminnya, Bang. Itu yang saya baca loh ya. dibilangnya saya baca Al-Quran katanya dari terjemahan, tunjukin ayat Al-Qurannya, sini saya baca sini. Enggak, itu masalahnya saya merujuk ke prematur itu karena Gabriel kan datang ke Maria itu di bulan ke-6 memberitakan bahwa Maria itu akan mengandung, di bulan ke-7 mengandung, bulan 12 melahirkan, berarti prematur itu bayinya cuma 5 bulan. Bukan itu diomongin Kang, bayi 3 bulan katanya. Bayi 3 bulan itu udah bisa diprediksi jenis kelaminnya. Ternyata jurnalnya enggak. Kalau mungkin pendapat dokter gini loh ya, mungkin pendapat dokter ini sudah ada kecenderungannya mungkin. Iya. Ya, itu pendapat Betul. saya. Betul. Gitu. Kayaknya Tapi betul, kalau betul. Kayaknya betul. Itu kecenderungan kayaknya. ya, tapi belum bisa dipastikan, baru cenderung toh. Betul. Itulah Itu sih. yang dimaksudkan Bang Arom tadi. Iya kan Bang Arom? Betul. Tapi nanti kalau Bang Arom ini ingin punya anak laki-laki atau perempuan, itu Anda bisa berdoa. Ada doanya khusus itu. Mau saya namain Yohanes, Bang. Dan Yohanes Pembaptis, bukan? Immanuel. Kalau anak perempuan, Yohanes. Aduh. Kalau perempuan Teresia. Ada-ada aja loh. Kok ada-ada aja? Bagus tuh namanya Marsha Teresia. Bagus. Nama aslinya itu Arom itu namanya Jonathan. Jonathan Andar dong. Enggak, Jonathan. Lo tahu nggak arti Jonathan? jadi Lo arti gini, tahu Bang. nggak? Ntar dulu, Jonathan itu Enggak. namanya Arom, berojol dalam kemacetan. Jadi gini, kalau di Kristen kan ada nama baptisnya, gitu Bang Andi. Jadi Iya betul. nggak bisa nama biasa aja. Dia pakai nama baptis. Tapi kadang nama baptis itu nggak dibawa ke KTP biasanya. Jonathan itu berojol di jembatan. Lu udah disunat, Rom? Udah. Mana coba lihat gua sepil. Tuh kan. Bukti dong sekarang. Kan Bukti. lo nafsu kan semua. Bukan nafsu lu, ngipul lu. Tapi Paulus berkata di Galatia 5 nomor 2 ya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Bang, dia itu orang nggak jelas, ngapain dipercaya? Loh, kamu Kristen kok gak percaya Paulus? Dia dapat dari mana itu firman? Bapak nggak pernah turun sama dia? Ya, no comment lah gua itu mah. Kan Itu Bang Andi sudah kami bahas kemarin. Yohanes sudah jelas, ujilah setiap roh. Oh ya, Iya, ujilah setiap roh yang datang. Yang datang ke Paulus bukan Bapak. Bapak itu datang hanya kepada Yesus. Jadi firman yang benar itu yang disampaikan kepada Yesus, bukan kepada Paulus. Nama baptisan Bang Arom apa coba? Ya aja lah itu, Bang. Ini kan Oh ya. Komalnya. Kalau saya jujur aja, Benedictus Ya, nama saya. Gua tahu namanya dia. Nama baptisnya gua. Sukijat Anderson. bukan. Bukan. Nama baptisnya itu Michael Samiun.
Campuran ya. Ya. Aduh. Kan biasanya kan Michael Schumacher, kalau dia ganti Michael Samiun. Tapi jujur nama saya, baptisan saya Bang Andi, Benedictus. Syukron masa. Itu yang artinya kalau kami itu yang diridoi atau diberkati lah artinya. Benedictus Caverius Jiman. Jangan kafirius, abang ini parah-parah. Oh, enggak ada Caveriusnya ya? Tidak ada kafirnya, janganlah kayak gitu. Bukan Caverius. Iya, tapi saya plesetin kafirius dulu. Aduh. Memang betul kalau Bang Arom tadi jujur dia memang beda nama baptisan dengan nama kita di KTP. Ya, itu sebagai apa? Dan kalau kita pun kalau udah mualaf kan Bang Andi ada nama mualaf kita ya yang lebih. Ada. Kalau mau dikasih, kalau namanya sih enggak juga. Tergantung orangnya mau ada nama Islamnya. Ya. Kalau Arom dulu dibaptis Percik apa Selam? Ya dong Bang, kalau kita dari kecil itu memang sudah Kristen, baptis di bawah gereja aja Bang. Baptis sama pendeta. Tapi Percik kalian apa Selam? Percik apa Selam? Ya kayak pemberkatan biasa di gereja Bang. Ya kan kalau percik kan kalau karismatik kan harus diselam gitu Bang, harus pakai air banyak kan. Aron Kalau yang biasa kan dicelup. Cuma Kalau dicelupnya pengennya ke air Jadi gini ya. Coca-Cola dia. Ini yang saya lurusin sebenarnya. Jadi gini, baptis celup itu untuk orang yang selam itu, yang diselamkan itu untuk orang yang baru percaya Yesus adalah Tuhan, yang baru masuk ke Kristen, itu baptis selam Bang. Tapi kalau yang memang dari kecil sudah Kristen, untuk baptis hanya datang ke gereja aja Bang, nggak ada selam-selaman. Iya. Tapi batal Ya, baptis kamu batal dong karena kamu nggak percaya Yesus Tuhan. Ya kan memang bukan Tuhan. Gimana? Ya udah baptis lu batal kalau gitu. Ustadz buka WA Tad. Tujuan baptis apa sih Bang Arom? Kan pengampunan dosa ya? Pertobatan. Pertobatan. Berarti Yesus dibaptis dia bertobat juga? Itu mengajari, mencontohkan gitu loh Bang. Udah. Katanya tujuan baptis pertobatan. Yesus dibaptis berarti bertobat. Ini kan sesuai ayat itu, kita kan ada tafsirnya sendiri Bang Andi. Bukan kayak gitu Oh. tafsirnya. Oh, tergantung konteks dan Situasi. apa nih? Situasi. Iya. Sesuai permintaan dan kebutuhan Bang Andi. Situasi, kondisi dan toleransi. Aduh. Ya kalau kita tafsirannya itu mencontohkan gitu. Jadi Yesus manusia, dalam kemanusiaannya dia mencontohkan itu gitu. Iya kan tujuan baptis kan pengakuan dosa, bertobat, kan gitu. Bang Handi nggak kesana Bang. Gimana sih Bang Handi ini? Bagi orang yang percaya Yesus itu Tuhan dan baru percaya itu menggunakan baptis selam. Bagi yang sudah percaya dari kecil itu cukup dibawa ke gereja aja Bang untuk Iya, paham. gereja. Tujuan dibaptis itu kan pengakuan dosa. Pertobatan. Pertobatan. Yesus dibaptis berarti Mencontohkan. jadi nggak ada contoh doang, nggak ada tujuannya. Contoh aja. Oh, contoh aja. Ya udah ngomong kok dari tadi contoh aja gitu. Bukan hanya baptis percik dengan selam Bang Andi. Tuang juga itu biasanya Katolik ya Bang Arom ya? Untuk bayi. Kalau Katolik nggak terlalu detail ke sana sih saya. Iya. Yang saya tahu. Yang saya tahu itu Protestan. Kalau di luar dari karismatik Protestan itu dia setelah baptis naik CD.
Saya pernah lihat Katolik baptis tuang kepada Naik CD itu bukan CD celana dalam ya. Naik CD itu maksudnya bukan itu. Iya. Jadi kalian anggap naik CD itu naikin celana dalam, enggak. Gue mau nanya yang serius nih Bang Arom nih. Ini analogi dan bisa dijawab bisa enggak gitu ya. Seandainya nih kamu sudah tahu ingin mati besok nih. Seandainya nih ya ingin mati besok. Kamu disediakan pilihan agama. Ada Islam, ada Kristen dan lain-lain begitu. Udah tahu nih pengen mati besok nih. Kamu milih yang mana? Agama mana? Gini Bang Andi ya. Sebentar. Kenapa jadi ketawa sih? enggak, saya tahu jawabannya. Ini saya jawab ya. Kalaupun ke Islam menolak untuk umat. Jangan dulu Sebentar. menjawab alasannya. Pilih dulu gitu loh. Saya nggak mau ke Islam karena di Islam nggak bakal masuk surga saya. Terus milih tetap Kristen. Ya, soalnya di surga Islam itu kalau masih punya utang nggak bakal diterima. Kan saya masih punya utang, jadi ya nggak mau saya pilih lah. Kamu kok jawabnya ngambang sih kayak warna kuning kalau lagi banjir? Ada jemaah di bawah. Ada jemaah di bawah. Tolonglah Bang Andi ini ultinya enggak. Gimana ya? Saya pertanyaannya memang itu pertanyaan yang membuat orang apa ya berpikir sejenak dan butuh kejujuran sih. Tapi is okay lah jawaban lu begitu. Saya nggak maksa lo ya. Lu jawab singkat. Di WA. Karena saya memang kalau ngajar itu saya nggak butuh anak-anak itu panjang kali ngomonginnya kemana gitu. Habisin tinta, habisin kertas gitu. Padahal bisa disingkat kalimat to the point gitu kan. Nah itu yang gue demen kayak gitu. Thank you Bang Andi. Jadi jawaban pastinya lewat WA lagi ya. Saya nggak memilih Islam. Apa? Saya nggak memilih Islam karena di surganya Islam tidak menerima orang yang berhutang. Jadi milih? Ya belum milih. Oh jadi mati dalam keadaan tidak beragama. Ya syukur-syukur diselamatkan lah. Apa? Ya saudara-saudara di bawah kita semua sudah diselamatkan oleh. Ya selamat itu selamat. Islam namanya. Bang Andi janganlah kayak gitu, kasihan dia. Baru dilantik di ulti di sini lagi. Tapi saya tanya Kepas, kamu pilih masuk Islam apa masuk angin? Lo mau tahu nggak jawabannya Rom? Masuk angin. So angin dia paling. Iya benar. Abis itu sakit benar masuk angin seminggu. Aduh kipas. Gini ya Bang Handi. Bentar Bang Aron, ini saya ada titipan sebuah video. Bang Handi izin ya, semuanya izin. Ustaz Dalip, monitor Ustaz Dalip. Udah saya kirim videonya. Ini minta diputarkan terkait masalah Yahudi dan Islam ya. Yang selama ini kaum munafikun itu selalu menggoreng gurunda ya. Menjelek-jelekan gurunda masalah Yahudi dengan Islam. Wah, jualan agama, jualan Tuhan gitu kan. Bang Juma menyamakan Tuhannya Yahudi dengan Islam gitu kan. Nah ini nih, ada satu buah video kiriman dan minta diputarkan. Saya putarkan ya, Layak siar ya, layak siar Kang. Layak siar. Oh itu iya pengakuan rabinya di sana bahwa memang Iya. sama. Itu yang diputar Nandar kemarin. Times in Greek it was called Theosebia. This refers to the great number Gak usah ada of suara Kang. non-Jewish. Gak usah ada suara Kang, kita baca aja.
Ya, Oke, Masya ini Allah. baru satu ini ya. Nah ini nih. Siapa juga tuh orang di atas antara orang tuh. Hampir kurang lebih sama sih Kang. Yang pertama. Kita tanggapi aja yang pertama lebih keren tuh. Jadi menurut video ini, kalau tidak ada Islam, Yahudi ini udah punah dibantai oleh umat-umat Kristen. Ini menurut Rabi yang di sana. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat sama. Nah yang pertama juga sama. Nah makanya mereka ya kalian para kaum munafikun, kalau tidak tahu literasi antara Yahudi dengan Islam, mending diem. Jangan bikin malu kalian ya. Malu kalian itu. Semua yang dikatakan oleh Bang Juma itu benar. Ini lihat ya. Lihat contoh ini lihat nih. Ini ada orang Yahudi yang lagi, bentar ya. Ada. Tepila. Nah ini ada orang Yahudi yang lagi beribadah. Di pinggirnya, ini di dalam masjid nih. Di pinggirnya ada orang yang lagi sholat. Bersamaan bareng yang lagi tepila ya, sama yang lagi sholat. Mereka kenapa nggak mau ke gereja? Karena di gereja banyak berhala. Semua yang dikatakan Bang Juma tentang Yahudi dengan Islam itu sama, Tuhannya pun sama. Kebetulan emang Yahudi itu tidak menerima Nabi Muhammad ya, itu aja. Silakan Bang Andi. Pampirkan tuh videonya tadi Bang ya, Kang yang pertamanya jangan diputar, ada bacaannya itu loh. Kita tanggapi. Ini ya. Orang Muslim adalah penganut, sebentar ya. Hukum Yahudi menyatakan bahwa kami dan Muslim beriman dan menyembah pada Tuhan yang sama. Nah, Jadi bukan ya. Jadi bukan Muslim yang menyamakan, tapi mereka yang menyamakan. Itu terjawab ya. Sekali lagi diulang nih, bukan Muslim yang menyamakan, justru Yahudaism yang menyamakan sembahannya dengan yang disembah umat Islam. Betul, setuju. Itu kira-kira ya. Nah, jadi Dan yang paling pertengahan tadi itu mengenai Nuh dan Nabi Adam. Artinya Islam itu adalah agama paling tertua mulai dari Nabi Adam. Islam itu. Jadi Islam itu bukan agama baru teman-teman. Islam itu sejak adanya Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam seorang Muslim. Itu kira-kira. Takbir, Allahu Akbar. ya Ustadz Alif monitor tadi. Ya jadi kayak gitu tuh ya teman-teman ya. Bagi kalian pembuat drama yang ingin viral dadakan ya, belajar dulu. Mending belajar dulu antara Kristen, Islam sama Yahudi. Belajar dulu lah. Saran saya belajar dulu sebelum kalian sok-sok tahu masalah keagamaan ya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan tidak menerima Yesus itu sebagai Nabi, ya makanya Tuhan Yesus itu mengibaskan jubahnya ketika dia ditolak oleh agama Yudaisme. Nah, disinilah banyak nanti Bani Israel, ya kan, dan agama-agama yang lain masuk api neraka. Karena apa? Karena mereka tidak mengakui Yesus Tuhan. Makanya nanti Bani Israel juga kita nggak bisa pastikan. Gimana mau mengibaskan jubahnya aja udah dijual untuk beli pedang, gimana sih lu ah? Itu sebelum disalibkan, gimana sih? Itu sebelum disalibkan yang dia ditolak, gitu loh. Jadi sesudah disalibkan juga nggak punya jubah dia, telanjang, gimana sih ah? Gini loh. Dia disalib itu telanjang bulat dia, nggak pakai jubah. Tadi, gimana sih lu? Yang sabar. tadi, bentar dulu. Jadi tadi Bani Israel banyak juga nanti masuk api neraka. Karena apa? Karena mereka nggak percaya kepada Tuhan Yesus gitu.
Tapi kan menurut Kristen itu keselamatan dari Bani Israel loh. Iya, tapi jadi memang gini Bang Hendy, kami juga nggak bisa juga kami gini bertolak belakang dengan Bani Israel gitu loh. Loh, Karena gimana nggak bertolak belakang? Orang dia nggak menerima Yesus kok. iya, jadi gini Bang Hendy, kita tetap mengimani kitab suci mereka juga karena itulah dasar kita juga kan, kita kan perjanjian baru ya kan. Justru kitab mereka ini kan kitab mereka ini dia pakai untuk menolak Yesus. Gimana kau mengimani kitab mereka? Enggak, sejarah dari Adam dan Hawa, Musa, Abraham, Nuh, ya kan, tentang Kain dan Habel itu kan harus kita imani juga, nggak bisa kita langsung tiba-tiba langsung perjanjian baru, Bang Hendy. Nabi Adam sampai Nabi Musa sampai Yesus nggak ada yang beragama Kristen. Memang nggak ada, ya Kristen kan setelah Yesus naik ke sorga baru lahir agama Berarti Kristen agama baru dong. Setelah Yesus naik ke sorga baru di Antioquia kan. Iya, berarti Kristen ini agama baru tuh, gitu. Iya, kalau itu memang kita akuin gitu loh. Ya udah, akui aja bahwa agama baru cukup. Iya, cukup kan? Jadi gini, jadi kalau pemahaman kami Bang Hendy, Kristen Protestan ini, saya Protestan dulu lah, gak usah saya ceritakan Oneness, Mormon apa. Jadi kami ya sangat menyayangkan gini, kenapa kalian tidak mengakui Yesus Tuhan kepada Bani Israel? Artinya gini loh, Yesus itu Tuhan dan Yesus kan ditolak juga di Bani Israel. Nah, tidak diakuin sebagai nabi. Nah, Tapi kalau saya malah nggak setuju menghujat. kalau Kristen itu agama, saya nggak setuju. Kristen agama, saya nggak setuju. Sangat nggak setuju. Agama yang diridhoi oleh Allah itu cuma satu, Islam. Kristen bukan agama. Ya, semua, saya nggak setuju. iya semua gini loh Kang Santang. Semua Itu intern, saling Kang. mengikat Biarin aja apa? dia, Kang. Iya. Loh, Iya, di nggak luar apa-apa. negeri aja Kita nggak gini, Bang diakui, Hendy. bukan agama. Di Indonesia aja. Gini loh Bang Hendy, artinya nggak apa-apa. Kang Santang itu artinya itu hak beliau kan, artinya itu pilihan beliau dan saya pun pilihan saya Tuhan Yesus gitu loh. Nah, ini kembali kepada nanti pertanggungjawabannya masing-masing kan gitu. Tapi Yohanes 13 persoalannya, ayat 13 kan udah jelas. Pas persoalannya adalah waktu Yesus hidup, dia nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Yohanes 13 ayat 13, kau menyebutkan aku guru dan Tuhan. Itulah aku, kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan. Di situ Tuhan, bukan Tuhan. Kurios. Di sini Bang Hendy, Alkitab saya Tuhan dibuat. Enggak Tuhan, ada hanya Tuhan. Original Besar teksnya lagi itu, T-nya. original teksnya itu Ponepeho Kurios, bukan Theos. Original teksnya Kurios Tuhan. Kalau coba lihat terjemahannya, bukan God tapi Lord. You call me teacher and Lord, bukan you call me teacher and God. Lo coba lihat King James Version. Jadi gini, oke. Aramaknya itu Rabab Wamaram. Iya. Jadi gini Bang Hendy. Ketika Lazarus dibangkitkan, ya, apa kata Maria Magdalena? Tuhan, kenapa kamu tidak datang? Tapi Tuhan kan tahu bahwa Lazarus itu udah Ketika Lazarus dihidupkan kembali oleh Yesus di Yohanes 11 41 sampai 42, Yesus berkata begini, ya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, biarlah orang yang banyak mengelilingi aku. Mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Iya. Nggak ada yang salah. Apa yang Berarti salah, di Bang situ Yesus bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Memang Yesus diutus, dia kan firman menjadi daging. Yohanes 1 ayat 1. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau diutus. Ya diutuslah supaya kita bisa melihat Tuhan kita. Apakah secara kira-kira fisik. logis? Pas logis nggak kira-kira Tuhan mengutus Tuhan? Enggak ke situ. Gimana sih? Tuhan. Coba diulang ya. Bapak dengerin kayak pas. Bapak Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan, Roh Kudus Tuhan.
Tuhan. Yang mana yang kau sembah? Elohim Yahweh. Tuh ada 4. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan, begitu? Bukan begitu Bang Indi. Kalau Bang konsep Arom, kami Bang Arom nih yang bagus nih, pendeta nih Bang Arom nih. Masuk Bang Arom. Pas kamu lebih nyaman diskusi di tempatnya orang Muslim apa di Komal Kristen? kalau di Kristen kan nggak domba tersesat. Di sana kan udah masuk dalam kerajaan Tuhan mereka. Jadi saya ngapain ke sana lagi? Saya kalau jual BH gini Bang Hendy, konsepnya gini. Saya kalau jual BH ngapain saya ke Pulau Jawa, ke Papua lah yang nggak pakai BH. Nggak boleh begitu, Janganlah Enggak begitu. gini loh Bang Hendy. Enggak Kasih maksudnya analogi lah, jangan gini. bawa suku lah. Saya larang. Jangan bawa suku. Iya, jadi gitu Pak Bang Hendy. Jadi ngapain saya ke Komal Kristen? Mereka sudah mengenal Yesus Kristus. Artinya Jalan kamu nggak pernah kebenaran. masuk Komal Kristen itu aja jawab. Aku nggak pernah masuk gitu loh. Masuk Pak Bombom masuk, Pak Bombom masuk. Mikana masuk. Tapi gini loh, udah sejalan ngapain lagi kan gitu. Ini kan Beda loh. Lu nggak kita gini. sejalan. Lu nggak sejalan sama Mikana. Gini loh Bang Hendy, kita masih kontradiksi nih kalau saya dengan Muslim tentang Tuhan. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Perang pikiran aja dulu. Perang pikiran. Sesama Kristen aja beda Tuhan kok. Lu Itu pikir data Edis, yang diekspor ke luar negeri menghujat itu, dia nggak percaya Yesus Tuhan. Dia berkata Yesus itu bertuhan. Ya itulah tadi. Kadang kepelintir-pelintir karena terlalu semangat menyebarkan Kagak. firman Tuhan itu. Sampai detik ini. Jadi mestinya sebelum kamu edukasi ke sini, mestinya kau konsolidasi ke dalam dulu. Artinya apa? Tadi Kristen itu masih berbeda Tuhan. Tergantung denom. enggak. Jadi gini Bang Hendy. Jadi bukan Edis TV menjadi tolak ukur kita dalam beriman tentang kekristenan. Gitu loh Bang Hendy. Menurut gini Pak, Jadi pertanyaan. Kalau ada Kristen yang tidak mengaku Yesus Tuhan, apakah dia masih Kristen? Tidak. Berarti Edis bukan Kristen dong. Ya kalau dia nggak mengaku Yesus Tuhan, ya dia nggak Kristen lah. Oke. Saksi Yehova, Kan banyak. Unitarian, Ya bisa aja. jadi Dia kan- siapapun yang tidak mengaku Yesus Tuhan, dia bukan Kristen gitu ya. Iya benar. Oke. Benar Bang Hendy, benar. Oke. Berarti Edis dan kawan-kawan bukan Kristen. Dia kalau Edis TV nggak mengakui Yesus Tuhan, dia bukan Kristen. Dia bukan pengikut Yesus gitu loh. Oke. Ingat dah teman-teman tuh, dengerin tuh yang nyumbang-nyumbang ke Edis. Salah sumbang lu, Edis bukan Kristen. Salah sumbang kok, salah sumbang. Orang mungkin sepemahaman mereka Bang Hendy. Nggak mungkin mereka sepemahaman gitu loh. Kagak. Ah. Segelintir, Dia kan nyumbang, pas, gini segelintir, gitu, Bang Hendy. hanya segelintir Kristen itu yang tidak mengaku Yesus Tuhan. Mayoritas itu mengatakan Yesus Tuhan, hanya segelintir. Ya itu apa? JO, Saksi Yehova, Unitarian, Ya. Mesianik, Ya. Mesianik kayaknya juga deh. Advent. Advent masih mengakui. Advent, cuman dia Advent itu masih tidak makan babi dan tidak Natal dan seterusnya begitu. Advent masih Iya. mengaku Yesus Tuhan. Nggak Natal artinya kok tiba-tiba kan gitu. Artinya gini loh, Advent itu pun tapi ya udahlah, namanya beda-beda aliran pandangan. Di mata Advent Kita juga lu nggak salah. bisa maksa. Di mata Advent juga lu benar. salah. Iya benar kata Bang Hendy. Kalau di mata Advent itu saya salah. Advent itu hari Sabtu dia, lu hari Minggu. Ada teman saya dulu satu sekolah, dia kerja
gereja Advent. Jadi saya bilang orang kerjanya, liburannya hari Sabtu. Kau gereja, saya bilang. Kita ini hari Minggunya ibadah. Terbalik-terbalik aja pun ku bilang. Tapi ku suruh dia Bang Hendy. Ku bilang curi aja uang mamamu, kita jalan-jalan kita ke Parapat. Ku bilang, mau dia. Jadi gimana nih logikanya nih Tuhan mengutus Tuhan nih? Coba pikir pas. Tuhan mengutus Tuhan ada berapa Tuhan kayak pas? 1 Tuhan, gak ada 3, gak ada 2, gak ada 4. 1 Loh. Tuhan. Bapak Tuhan, Tuhan, Yesus, Tuhan, Roh Kudus, Tuhan. berapa itu? 1. Tadi ada 3 kok sebut berbeda loh. Itu kan 3 kepribadian, hakikatnya kan 1. Beda hakikat bro. Iya, artinya gini loh Bang Hendy. Konsep kami itu Bapa, Roh Kudus, Firman. Firman menjadi putra, yaitu Yesus. Bingung, makanya banyak juga saudara-saudara saya masuk agama Islam. Kenapa? Karena dia nggak tahu Yesus itu siapa. Makanya ditinggalkan. Justru karena dia tahu. Saya bilang Natalan ini kan nggak dapat amplop gitu loh, karena kalian udah nggak Kristen lagi. Natal itu artinya apa pas? Menyambut hari kedatangan, hari kelahiran Yesus lah. Natal artinya lahir. Iya, Yang lahir siapa? Tuhan Yesus. Tanggal 25 Desember. Jadi kalau mohon maaf ya kayak pas, kalau saya misalnya mengucapkan Natal ke Anda itu berarti selamat hari lahir Tuhan Anda gitu. Bisa. Nggak boleh nggak boleh umat Islam itu mengucapkan selamat hari lahir Tuhan. Ya, makanya jangan abang Hendy ucapkan, ya imani aja di dalam hati. Nggak mungkin lah Tuhan lahir, kan yang lahir manusia. Kita Tuhan lahir. Iyalah. Tuhan belajar. Iya, Tuhan Yesus belajar loh. Jadi Tuhan sekolah. Masa kanak-kanak sekolah lah. Tuhan Yesus kan sekolah. Oh Tuhan sekolah. Seperti ya namanya masa kanak-kanak kan, orang-orang Bani Israel kan harus sekolah biar pintar. Di usia berapa sih Yesus sudah menjadi Tuhan? Sebelum dia masuk ke rahim Bunda Maria, dia ada Tuhan. Berarti Bunda Maria mengandung Tuhan. Firman menjadi daging. Enggak, ini pertanyaannya. Di usia berapakah Yesus menjadi Tuhan? Sebelum di kandungan Bunda Maria, tidak ada usianya. Dia Allah Alfa dan Omega. Berarti di dalam kandungan Maria sudah Tuhan dia. Udah Tuhan dia. Menurut kamu Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan siapa? Bapa, Elohim Yahweh. Bukan Yesus. Yesus kan bagian dari 3 kepribadian itu. Berarti Tuhannya Maria yang dikandung Maria gitu. Tuhannya Maria itu Bapa itu bagian Yesus bagian Bapa. Iya, berarti Tuhannya Maria adalah yang dikandung Maria gitu. Tuhannya Bunda Maria itu Bapa, sebagaimana yang diimani oleh Nabi Abraham. Jadi Tuhannya Maria bukan Yesus. Yesus itu juga Tuhannya, bagian dari Bapa. Iya, artinya Tuhannya Maria yang dikandung Maria. Kalau Yesus juga Tuhannya. Iyalah.
Kan saya bilang bagian dari Bapa, Bang Hendi. Berarti artinya kan nggak terpisahkan mereka. Ya artinya Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Ribet kan Bang Hendi kan? Lu yang ribet bukan Iya gua. ribet, iya. Lu yang ribet. Memang ribet. Kok gue yang ribet? Enggak, maksudnya ribet kan kalau kita main logika Bang Hendi, nggak ketemu memang, nggak ketemu. Asli nggak ketemu. Kira-kira waktu Yesus itu mau sekolah itu ya, tahu nggak tuh gurunya kalau yang muridnya adalah Tuhan? Oh enggak lah, nggak diberitahu lah. Oh nggak diberi. Kejut lah nanti, takut lah nanti guru-gurunya. Iya ya, takut ya. Wah, kok ada Tuhan mendaftar gitu ya jadi murid gitu ya? Jadi apalah nanti banyak lah gurunya nanti penjilat ngasih jajan lah, ciki-ciki lah. Lu lucu juga lah ya pas. Gini loh Bang Hendi, kalau kita tahu, misalnya nih presiden nih, kita kan jadi penjilat, kita kasih makanan yang enak, artinya apa? Itulah tadi, karena kita sudah tahu itu anak presiden, waduh gawat nih, udah datang nih anak presiden, apa sih yang kesukaan? Oh maksudnya takut diperlakukan istimewa gitu ya? Iya, janganlah istimewa, gitu loh. Disamakan lah semua murid-murid gitu ya? Iya, dan Bunda Maria pun, Yusuf pun merahasiakan itu kan. Tapi Bunda Maria tahu kalau anaknya adalah Tuhan. Ya udah tahu lah. Kan tadi bilang malaikat. Berarti Maria menyembah siapa waktu itu? Bapak. Enggak disembah anaknya. Makanya di sinilah salah kan. Kok salah? Iyalah. Gimana disembah anaknya kan gitu. Kan Tuhan. Ya tapi kan kalau Yesus, makanya dibilang Yesus jangan tangisi aku karena aku bukan anakmu. Artinya Bunda Maria menyembah anaknya enggak? Bunda Maria sayang pada waktu hidup Yesus, dia hanya sebatas sayang kepada anaknya. Kalau menyembah enggak. Berarti sembahanmu sama sembah Maria beda. Karena kan nggak ada secara eksplisit, nggak ada di dalam perjanjian baru itu Bunda Maria menyembah Yesus, nggak ada. Kamu menyembah siapa? Kan Elohim Yahweh, Tuhan Yesus. Berarti sembahmu sama Maria beda. Ya, merujuk ke situ juga itu Bang Hendi. Lu ngapain sih ngaduk-ngaduk semen? Malam-malam lu ngecor lu. Bukan makan roti, lapar aku Bang Hendi. Akhirnya lu Pakai ngecor. teh manis. Malam-malam ini lu ngecor gak bener juga lu. Lembur sampai jam segini lu. Jadi itu Bang Hendi. Jadi memang luar biasa memang agama Kristen ini, luar biasa. Kasih karunia. Terserah lu deh. Lahir Ya, dia. Pas. Gini Kita, loh Bang Hendi. ya iyalah kita tak berteman. Ya saya di sini nggak mau memaksa Anda yang berbicara gitu ya. Ya, intinya kita tetap saling menghormati agama masing-masing, nggak boleh saling menjelek-jelekan, Iya. nggak boleh saling menista, kan itu intinya. Kalau itu aja tadi anak abang saya kandung tadi agama Islam mau datang ke Jakarta mau saya baptis ulang dia. Kasih Siapa itu? Siapa? Anak abang saya kandung kan masuk Islam. Udah gede. Udah umur 22. Lu jangan paksa lu. Dia kan harus ditebus dosanya Bang Hendi dengan darah Yesus. Terusin dulu Kami kan kan aku kami kan rehat udah dulu. dijamin, Bang. Aku mau rehat dulu, ngantuk gua tuh. Ya pas. Lu ngobrol sama Akang dulu bentar ya, aku mau bikin kopi.
Kang Santang nggak sampai ke situ, penyaliban itu belum sampai. belum Nggak bener. sampai, belum. Apa lu anak hasil gotong royong? Jadi kalau Kang Santang mengimani Yesus sebagai Tuhan, masuk surga. Gampang kok. Emang Yesus ada di mana? Di surga lah. Kan dari Kata surga. siapa? Siapa saksinya yang melihat Yesus di surga? Kan tertulis dia naik ke surga. Siapa saksinya Murid-muridnya. menyaksikan Yesus naik ke surga? Murid-muridnya. Ya, menyaksikan gak Yesus naik ke surga murid-muridnya? Ya murid-muridnya kan menyaksikan Yesus itu masuk Menyaksikan naik ke Yesus surga. naik. Berarti surga Kristen itu cebol, pendek, kelihatan dari bawah. Kan murid-muridnya ada di bawah ngelihat, oh Yesus naik ke surga. Surga Kristen cebol, pendek, kelihatan dari bawah. Nah, mampus. Ini parah nih. Dungu. Pakai logika kalau ngomong, kalau surga kelihatan dari bawah, berarti surga lu itu cebol, kelihatan dari bawah, pendek surganya. Masa surga kelihatan dari bawah? Otaknya di mana? Itu hayalan. Jadi, itu. Gini loh. Kang Santang. Berarti Kang Santang belum membaca semua perjanjian baru. Belum. Pastiin dulu kalau Yesus itu naik ke surga, pastikan dulu kalau Yesus itu naik ke surga. Pastikan Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa, ada saksinya, ada yang melihatnya, saksikan. Jangan-jangan salah tuh Google Map-nya, bukan naik ke surga, malah ke belok ke neraka. Itu salah Google Map-nya. Gimana kalau salah Google Map-nya? Bukannya ke surga tapi ke neraka, kan terhalang oleh awan hitam. Muridnya itu nggak menyaksikan kalau Yesus itu ada di surga, nggak menyaksikan. Masa surga kalian cebol kelihatan dari bawah? Nggak masuk akal. Kalau sama gua mah harus pakai otak waras ngomong sama gua mah. Kalau ke Kristen nggak gitu konsep cara Ya karena menyikapi. karena jangan pakai akal, kata Esa Solu juga. Kalau pakai akal nggak bakal masuk. Nggak masuk, memang nggak masuk. Emang nggak masuk, emang harus tidak Nggak berakal dulu, masuk. harus gila dulu baru jadi oten. Kalau main akal-akalan nggak masuk, nggak ketemu jadi orang Kristen, nggak boleh. Iya, nggak boleh pakai akal, nggak boleh punya akal, nggak boleh. Kau bodoh karena Kristus kan gitu. Nah itu udah tahu kau bodoh karena Kristus. Kalau ingin jadi muridku maka bencilah ayahmu, orang tuamu, adikmu perempuan, adikmu laki-laki, istri-istrimu, bencilah baru bisa menjadi murid Yesus. Ini harus ngebenci dulu. Minum lo, sedak lo. Jadi aku udah dimaterai Kang Santang. Gimana Materai pun yang aku berapa? udah Materainya yang 6.000, yang 10.000 lu materainya. darah Yesus lah materainya. Mana buktinya kalau itu darah Yesus? Yesus kan mati di kayu tiang salib menembus dosa-dosa manusia, juru selamat. Yesus mati di kayu salib menebus. Kira-kira menurut lu itu darah yang tertumpahnya berapa liter? Adalah 20 liter, 30 liter itu. Darah Yesus cuma 30 liter, dibagiin ke miliaran orang, emang cukup? Jangan begitu konsep cara menganalisanya. Lah ya harus begitulah, nggak bisa kalau nggak begitu. Kalau sama gua mah harus pasti, kalau harus saklek sama gua mah. Nggak boleh main-main sama gua mah. Jadi memang ya begitulah. Kang Santang kan nggak kelihatan Tuhannya, kalau kami kan kelihatan. Apanya kelihatan? Yesus kan kelihatan. Oh berarti Tuhan bisa jadi apa aja menurut lu? Bisa jadi manusia?
bukan bisa apa aja. Enggak, Dia Tuhan lu kan maha kuasa harus enggak? jadi maha kuasa lah. Maha kuasa, bisa jadi manusia. Buat apa Bisa. jadi manusia dia? Karena Yesus itu, Tuhan itu segambar dengan manusia, makanya jadi manusia, gitu loh. Bisa nggak jadi kodok bunting? Ya nggak bisa lah. Kenapa nggak Tuhan bisa? itu kan gini Kan loh, maha betul kuasa, nggak? harusnya bisa jadi kodok bunting. Ngapain gitu Nah, loh. ngapain coba jadi manusia juga? Daripada jadi manusia Dia- disalib, mending jadi kodok bunting. Makanya ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, itu kan segambar dengan Tuhan. Makanya kan Adam dan Hawa itu kan segambar. Masa jadi Yang ngegambarnya siapa? Iya. Yang ngegambarnya siapa? Hah? Yang ngegambarnya siapa? Itu kan Allah berfirman. Bukan yang menggambar siapa gitu. Loh, berarti bukan segambar, sepirman berarti kalau kayak gitu. Otak kata gua juga dipakai. Kalau dia hasil dari firman berarti sepirman, bukan segambar. Kenapa jadi segambar? Makanya kan udah saya bilang, Sema Israel Adonai Ehad. Elohinu Adonai Ehad. Katakanlah Allah itu satu, Tuhan itu satu. Kenapa lu tiga berjejer tiga? Kayak lampu merah. Siapa? Tanya aja Kristen, mana ada bilang tiga Tuhan, satu Lah. Tuhan. Tiga, nggak bisa satu. Pancasila aja ketuhanan yang Maha Esa. Esa Ya itu udah apa? mending lu tuhanin Satu. Pancasila. Lu mending tuhanin Pancasila. Nggak ada dibilang tunggal apa dua ataupun tiga empat, nggak ada. Udahlah Kang Sentang, saya ngantuk banget, besok mau apa? Iya, Mau mending lu tidur. Tuhan lu aja pernah tidur di perahu, masa lu enggak? Iya benar juga. Memang Tuhan Yesus pernah tidur di perahu, benar. Pernah. Iya benar juga. Kalau gua mah ada ayatnya, nggak pernah ngehujat, ada ayatnya kalau gua. Tuhannya Kristen pernah tidur di perahu. Betul nggak? Mampus. Kalau yang kayak gitu-gitu mah sama gua nggak bakal lama. Bentar doang pamit udah selesai. Wassalam. Jadi harus nggak pakai akal. Kalau nggak pakai akal baru bisa mereka itu. Tapi kalau pakai akal ya pasti pada mualaf. Kalau pakai akal ya. Kita ini umat muslim nggak boleh ngehujat guys. Harus ada datanya, harus ada ayatnya ya. Kalau nggak ada ayatnya nggak boleh dikit. Nggak boleh. Nggak kayak mereka mah apapun juga digeber sama mereka mah ya. Walaupun nggak ada ayatnya, yang penting ngehujat aja mereka mah kayak gitu. Kalau kita mah nggak boleh menghujat ya, kecuali ada datanya. Ucapan saya dari tadi tentang Tuhannya nggak dibantah sama dia. Karena apa? Karena semua berdalil, berdata semuanya. Ada ayatnya. Tuhannya pernah tidur di perahu, betul. Sama dia dibetulin. Enggak. Habis Isa saya buka Komal. Tadi pagi buka, mati dulu. Buka lagi. Bang, kan boleh kalau diserang balik dalam Islam? Boleh. Kalau ada datanya mereka mau nyerang ke Islam silakan. Kita nggak akan mundur. Masa kita berani bertanya nggak mau ditanya? Ya harus mau ditanya juga. Namanya diskusi. Baru juga bakar rokok, udah kabur kayak pas kopi baru bikin. Pakai data kalau mau nyerang biar nggak kena delik. Loh dari tadi kan pakai data. Pakai apa yang tertulis di dalam Bible. Kan kalau pas malas mikir biasanya mikir apa? Enggak,
Malas aja mikirnya. Maksudnya orang yang typing. Kenapa orang yang typing? Tadi ada yang kena stroke. Siapa ya kena stroke ya? Oh si ini. Si siapa tadi tuh? Namanya yang fotonya harimau itu. Lupa saya. Yang fotonya harimau itu siapa tadi ya? Yang ngehujat itu awalnya. Saya biarin. Cuci udah berapa? 10. Kecepatan komennya nggak bisa dibaca. Oh iya Samson, si Samson. Enak kan dia awalnya ngehujat gitu ya. Pas dibalikin pura-pura tuli, pura-pura budek di Samson. Kang kalau Bunda Maria keguguran nggak ada ayatnya itu, nggak bisa itu. Kang kumisnya tinggal di gelas, iya tuh nempel. Pagi Kang, saya selalu amin. Ya selamat pagi, sehat juga ya. Kang yang ngerujak. Kemarin saya ngerujak jam segini, sekarang enggak. Angel, waalaikumsalam warahmatullah. Lihat itu Bang Handi benar betul. Apa yang dikatakan, apa yang dijelaskan Bang Handi betul. Cuma di situ ada keinginan iblis untuk menyesatkan manusia. Betul itu. Bang Handi ngomong betul. Cuma ada keinginan iblis yang menginginkan semua manusia itu tersesat. Semua manusia itu ikut keajakan atau kebisikan si iblis itu. Betul. Cuma salahnya tadi si Aaron. Menurut si Aaron, kehendak itu adalah kemauan tok kemauan. Tapi kalau di Islam ada ketetapan. Ada takdir. Makanya tadi saya jelasin ke takdir, si Aaron gak mau. Tetap pengennya ke kemauan. Bang Handi betul, yang dijelaskan Bang Handi itu betul. Gak ada salahnya. Durunda tidur. Tara sare kan tara. Ngapain sare udah pernah. Ya takdir baik dan buruk itu Allah yang menetapkan. Cuma kembali lagi ke manusianya. Bisa nggak dia merubah takdirnya? Ada kan takdir yang bisa dirubah dan ada yang takdir yang nggak bisa dirubah. Kayak kematian tuh nggak bisa dirubah. Sigalok bentur sareho. Kalau misalkan ada kuasa lain atau ada kehendak lain, berarti ada pencipta lain selain Allah. Ya kan? Nggak bisa. Kehendak itu, maha kuasa itu cuma Allah yang membuat. Kalau iblis itu hanya keinginan. Bukan kehendak menetapkan iblis nih harus bunuh diri, bukan. Tapi hanya keinginan. Iblis itu hanya punya keinginan untuk menghasut, untuk membisiki manusia biar tersesat. Itu keinginan iblis. Cuma si Alon gagal paham tadi. Gagal paham si Alon. Saya ikutin si Alon itu keinginan emang betul. Itu keinginan iblis. Iblis menginginkan semua manusia itu tersesat. Biar matinya itu bunuh diri lah, biar matinya itu kayak gimana gitu kan. Itu keinginan iblis. Tapi iblis gak bisa menetapkan. Iblis gak bisa berkuasa mencabut nyawa si orang yang mau bunuh diri itu. Kalau kata Allah belum waktunya dia untuk mati, ya mau 1000 kali dia mencoba mau bunuh diri gak bakal mati. Karena belum waktunya. Gitu. Cuman di situ ada keinginan iblis. Iblis menginginkan semua manusia itu hidupnya tersesat. Gitu. Gak ada salahnya. Bang Andi gak ada salah tadi. Si Aronnya aja yang gagal paham itu mah. Dia pikir keinginan itu kehendak. Nah,
Nggak tahu kalau di Islam itu kehendak itu ketetapan, ada ketetapan, ada takdir juga. Iblis suka menggoda, iya makanya cewek-cewek jangan suka menggoda akang. Nanti kayak iblis. Gitu guys. Aing jadi nyekelmik gitu ya, sampai deket. Halo Kang, aduh, Ngetat. tiduran tadi, udah di ini tadi. Putar, udah. Hmm. Aing ngimpi tad, aduh, kamari. Arek carita tadi asa tepuguh. Ngimpi, ngimpi dilamar ku bu dokter gulis teh, Aing, aduh, gulis demi Allah, aing. Gulis. Cuma pas ku saya arek ijab kabul hudang, aing, aduh, anjakal hudang, aing, nyok itu mambung hudang, aing. Sumpah demi Allah, aing. Kalau saya kemarin ngimpi ada yang ngasih Ngimpi 1 M. Oh, terus? Udah saya kasihin semua sama Kang. Tidur lagi, mimpi lagi kan? Gampang lah, nanti cari lagi mimpi. Ada yang lagi dapat, kasihin Bang Andi. Dapat 1 M lagi, Bang Andi. Udahlah, buat saya nanti mimpi lagi aja. Udah dapat 1 M, kasihin Bunda Rahma. Dan buat saya mau dapat cek rekening, sayanya kebangun. Waduh, kosong saldo Kang ini. Aduh, kalau nyatuin kayak. Yang kayak gampang lah. Mimpi deh, weh. Kayak gampang mimpi deh. Ustaz Tata. Waalaikumsalam. Ustaz Tata. Cak. Ya. Mau 1 M nggak? Kalau mau 1 M nanti saya titipin mimpi di Ustaz Alif. Biar Ustaz Alif selalu mimpi. Gak bisa tidur, cari Ustadz Alif, cari Bang Handi, di mana orang-orang gitu? Aku menarik, Tad, yang tadi dibahas. Sebenarnya pertama ini tentang kajian ilmu juga ya, yang kita bahas sih. Kalau kita sama-sama sebenarnya udah jelas ya, udah paham tentang Allah itu bahkan kulu akmal ya. Setiap nama-nama yang memiliki kesempurnaan itu berhak disandingkan kepada Allah. Dulu juga ada penjelasan ulama, Allah menurunkan asmanya ke Bani Israel itu sekian nama, ada yang dalam bahasa Arab sekian nama, itu juga ada. Nah, jadi ada yang menarik yang kita temukan ya, Jadi kan pernah saya baca itu, nanti nyambung ya, saya nanti nyambung ke yang tadi Akang itu, saya. Nanti juga Cak Tata perkuat, kalau salah koreksi. Nah, jadi memang dalam Ibrani, huruf Ibrani itu kan ada huruf, di mana huruf itu yang mereka sebut tetragramaton ya. Mereka cukup tahu tapi tidak bisa menyebutkan. Bahkan sempat hilang kan Torah itu, jadi sempat tidak tahu tuh 400 tahun sebelum Masehi kalau nggak salah saya ingat tuh. Jadi orang tuh nggak tahu pemaknaan penyebutan huruf itu. Tapi nama-nama lain itu masih familiar karena huruf itu kan tidak disebut. Nama-nama lain, asma Allah yang diturunkan dalam bahasa Ibrani itu familiar. Nah ternyata aku cari di beberapa tafsir, Ustadz. Aku temukan beberapa kalimat, ini menarik sih. Ini sebagai bahan kita ketahui ya. Satu di dalam tafsir Qurtubi, kedua di tafsir Ibnu Katsir. Aku agak hati-hati juga ini nyebut. Jadi gini, di dalam tafsir Qurtubi, jadi beliau itu menjelaskan wa yaqul inna bani Israil sa'alu Musa an ismullah
Al-A'dham. Jadi Bani Israel itu bertanya kepada Nabi Musa tentang nama Allah yang agung. Faqala lahum, maka Nabi Musa berkata kepada mereka, itu dalam tafsir Qurtubi ya, itu menggunakan bahasa Ibrani, Cak. Ini saya buka ya, ini baru saya temukan. Ini menarik. Nah ini nih aku temukan nih. Sebentar, mana pen aku ya. Mereka itu di sini dijelaskan di dalam tafsir Qurtubi mengenai di dalam surah Al-Baqarah ini, ayat kursi tepatnya. Oh ini dia, ada pen aku. Jadi di sini dia menggunakan bahasa Ibrani, ayah hayya syaro hayya. Ini bahasa Ibrani tapi bahasa Arab. Maksudnya kan yang ehye asher ehye itu. Yakni ya, tentang nama Allah itu. Yakni kata ini adalah ya hayyu ya qayyum dalam Asmaul Husna. Jadi bisa kita temukan di sini poin-poin adalah nama-nama yang tertulis di dalam kitab mereka itu setara dengan Asmaul Husna yang di dalam Al-Qur'an. Ini berdasarkan di dalam tafsir Qurtubi, ya kan? Karena di sini menggunakan kata ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, kan gitu. Nah ini menarik di sini. Jadi tentang asma Allah. Nah cuman kan masalahnya kan tahu sendiri, kita lihat kalangan bangsa Yahudi, mereka itu ya kaum Rabini, kaum terutama bangsa Yahudi yang zaman Rasulullah, mereka itu tidak mendebat kata Allah. Namun ketika dijelaskan sifat-sifatnya, nama-namanya, selesai pembahasan. Oh iya, itu nama Tuhan, kan gitu. Nah, maka tidak ada perdebatan di sini. Nah, jadi bahkan yang tadi saya sebutkan, huruf tersebut juga, huruf yang tetragramaton itu kan 4 huruf tersebut itu tidak disebut. Jadi tidak ada yang tahu isinya itu tuh apa. Tapi masuknya ke dalam sebuah penjelasan, penerjemahan. Jadi aku contoh yang aku yang ada, yang seterusnya itu merujuk kepada Sang Pencipta. Sebagai mana Allah berfirman. Nah, di sini juga ada nih. Kalau di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir surah Toha ayat ke berapa ini ya? Mana sih ayatnya? Aku jadi lupa barusan. Saya ingat ke ayat 46. Nah, di sini dikatakan nih, ketika Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, kan gitu, lama ba'asallahu azza wa jalla ila Fir'aun qala Rabbi aisyain akul, ya Tuhanku, aku harus berkata apa, kan gitu, kurang lebih gitu ya kalimat tanyanya. Qala, maka Allah berfirman, kul, katakanlah, hayya syaro hayya. Ini juga bahasa Ibrani. Ini bahasa Ibrani ini. Kok mirip ehye eser ehye ya? Aku baru temukan teks-teksnya. Bisa begini ya dalam penjelasannya gitu. Maksudnya adalah qala al-A'mas fasarodalika, menjelaskan kalimat tersebut. Jadi ke hayya syaro hayya itu adalah di sini dijelaskan maksudnya al-hayy yang maha hidup qabla kulla syai'in, sebelum segala sesuatu. Wal hayyu ba'da kulli syai'in, dan maha hidup setelah segala sesuatu. Ini maksud dari hayya syaro hayya. Nah, dalam bahasa Ibrani itu ada kalimat mereka. Ini kan bahasa Ibrani cuman ditulis dengan menggunakan bahasa Arab gitu loh. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini menarik ya. Jadi maksudnya siapa di sini? Al hayyu qabla kulli syai'in wal hayyu ba'da kulli syai'in, itu Allah gitu. Nah, lebih tegas dijelaskan di dalam surah Toha ayat 14-nya, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sifat-sifatnya ini, kalimat-kalimat ini yang dalam bahasa Arab adalah al-hayyu qabla syai'in. Jadi kulli syai'in ya, yang maha hidup sebelum segala sesuatu. Nah, itu menarik. Jadi yang kalimat mereka sembunyikan itulah Allah menurutku. Jelas kalau merujuk kepada Al-Qur'an. Makanya ketika Rasulullah hadir menjelaskan tentang ketuhanan,
keilahian dengan tegas menyebut nama kata Allah, bahkan di situ ayatnya langsung wahyu kepada Nabi Musa, dijelaskan asma wa sifatnya, 99 namanya, ciri-cirinya dan seterusnya. Orang Yahudi nggak mendebat, nggak ada masalah. Ya itu Tuhan yang benar. Bahkan ulama sendiri pun melakukan tafsiran ke sini. Kalau aku afwan Tad, aku baru menemukan redaksinya gara-gara tadi si Akang. Tafadhol. Iya, memang kalau masalah kayak doa itu tidak masalah kalau Asmaul Husna itu. Seperti kita mau bicara, mau berdoa gini. Ya Allah, sang pemberi rezeki. Nah, kan tidak apa-apa bahasa Indonesia kita. Tapi kalau pakai Arabnya, ya Rozak kan gitu. Ibaratkan gitu. Jadi pakai nama yang pantas untuk Allah dengan sifat-sifat Asmaul Husna itu. Nah, kalau Allah itu sudah nama, makanya nama ini nama spesial. Wala yutlaku ala ghairihi kan. Tidak boleh diucapkan di langit dan di bumi, gak ada nama ini kecuali hanya untuk Allah. Dan tidak ada artinya lagi. Tidak ada akar katanya lagi. Nah, kalau untuk sebutan-sebutan kan ada semua. Ya Rozak, ya Al-Hadi, ya Allah sang pemberi petunjuk, kayak gitu. Nah, untuk nama enggak ada. Yang Allah itu tidak ada akar katanya, tidak bisa ditasrif. Gitu. Memang gitu. Dia tidak masalah penjelasan itu. Iya, kalau saya lebih ke ini, Cak, Ustadz Alif. Nabi Musa, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, taruh Nabi Musa ya, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, terus Nabi Musa mau menyebut nama Allah itu dengan kata apapun juga, saya masa bodoh, saya nggak ada urusan ke situ. Yang pasti dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi saya, bagi prinsip saya dan pengetahuan saya ya, Cak. Yeah. Mau dia nyebutnya dengan kata apapun, nggak ada urusan, saya masa bodoh. Yang penting dia menyembah Allah kan, sama kayak kita menyembah Allah, itu aja. Iya, yang penting rujuknya itu ya ke Allah gitu. Nah, itu maksud saya itu. Kalau versi kitanya dari Islamnya itu clear, nggak ada perdebatan. Nggak ada perdebatan. Nggak ada perdebatan. Misteri dari kitab mereka yang tidak ditemukan sampai sekarang, justru Islam yang menjawab. Betul. Bahwa Tuhannya Nabi Musa itu Allah, dan sifat-sifatnya dijelaskan. Allah memiliki 99 nama. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan. Waalaikumsalam. Kalau kita komparasi pemahaman mereka, dalam Yahudi ternyata cuma 77. Bang Bill sering mengatakan artinya lebih sempurna yang dijelaskan oleh Al-Quran. Rasulullah, sifat-sifatnya. Makanya kaum Rabi bangsa Yahudi, apalagi itu siapa tuh yang siapa yang Targum Yonatan Targum ini Rasak, maka dia nggak ragu bahwa memang Allah itu yang mengeluarkan Nabi Musa dari perbudakan di negeri Mesir. Selesai. Gitu. Kalau Islam mah udah selesai, tidak ada perdebatan, tidak ada kebingungan gitu. Nah, ini yang menarik, makanya justru saya bilang Yahudi ngiblatnya malah ke Islam. Bahkan ya, setelah ajaran Islam datang, kalau kita lihat mereka itu banyak menafsirkan sesuatu itu lebih mirip ke ajaran Islam. Itulah hebatnya dalam Islam. Karena ketuhanan di dalam Islam itu nggak ada celah untuk diserang oleh kaum Yudaism. Ingat teman-teman, bedakan yang kita bahas tentang ajaran Yudaism dengan Yahudi sekarang, beda ya. Bedakan dengan Zionis, itu musuh kita umat Islam. Ini tentang ajaran yang pernah turun kepada Nabi Musa, sisa kebenaran kitabnya yang masih ada sampai sekarang. Sisa kebenarannya ya, itu yang kita bahas. Betul, setuju sekali. Logikanya gini aja, Tad. Nabi Musa ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin Nabi Musa menuhankan orang lain selain menuhankan selain Allah. Betul nggak, Catata? Pasti menuhankan Allah dong. Nah, itu udah clear di situ.